Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dalam bahasa tablik. Dalam bahasa tablik pun mempunyai karakteristik di dalamnya yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama dibagi menjadi 6 karakteristik yang dimiliki dalam bahasa tablik. Yang pertama itu sederhana. Jadi karakteristik bahasa tablik itu harus disampaikan secara sederhana. Artinya apa? Artinya memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui oleh mubalag yang sangat heterogen. Artinya apa? Ketika kalian menyampaikan bahasa tablik itu harus sederhana. Artinya kalimat dan kata yang disampaikan itu yang paling banyak diketahui oleh mubalag. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pesan disampaikan itu singkat. Singkat yang dimaksud di sini adalah memberikan pesan yang penting yang menjadi inti dalam tablik, artinya straight to the point. Artinya to the point, langsung kepada intinya. Lalu yang ketiga itu adalah lugas. Lugas di sini adalah tidak ambigu. Penghalusan kata dan kalimat yang membingungkan mubalag. Artinya apa? Artinya kalimat yang dipakai itu tidak ambigu. Yang kedua, kata yang dipakai itu kata-kata yang halus. Dan yang ketiga, kalimat yang disampaikan bukanlah kalimat-kalimat yang membingungkan. Itu adalah pengertian dari lugas. Lalu yang keempat itu adalah jelas. Jelas di sini artinya kalimat yang disampaikan itu mudah ditangkap maksudnya. Artinya vokalnya harus jelas dan mudah dipahami maksudnya. Lalu kemudian yang terakhir di part 1 ini itu adalah menarik. Menarik di sini adalah bahasa yang mampu membangkitkan minat dan perhatian, memicu selera, dan membuat orang terjaga. Artinya yang pertama misalnya membangkitkan minat. Artinya Anda tertarik untuk mendengarkan bahasa tablik. Yang kedua itu memicu perhatian Anda, memicu selera Anda. Lalu yang terakhir membuatnya terjaga. Jangan sampai ketika mendengarkan tablik Anda itu mengantuk, bahkan tertidur ketika misalnya mendengarkan tablik tersebut. Nah, itu adalah karakteristik dalam part 1. Dalam part 2 itu jelaskan lagi 6 karakteristik lagi. Yang pertama itu adalah demokratis. Demokratis di sini adalah bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Artinya tidak mengenal pangkat, tidak mengenal kasta, baik yang menyapanya ataupun yang disapanya. Artinya sebagai mubalag tidak mengenal pangkat siapa yang mubalagnya. Begitupun juga misalnya mubalagnya. Tidak harus mendengar siapa, misalnya penceramahnya siapa nih. Apakah penceramah terkenal enggak? Apakah dia masih muda atau sudah tua atau enggak. Tidak membeda-bedakan hal tersebut. Ataupun kita misalnya apakah di sini pangkatnya semuanya orang kaya, orang miskin, ataupun misalnya dia pejabat ataupun orang biasa, tidak mengenal hal tersebut. Maka karakteristik bahasa tablik di sini harus demokratis. Lalu selanjutnya harus logis. Logis di sini adalah harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Ataupun bisa disebut common sense. Artinya logis di sini dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengutamakan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif di sini adalah kalimat yang mengutamakan pengertian dan penjelasan tentang pemahaman. Artinya kalau dalam ilmu mantik itu lebih jelas takrif dan taksimnya, jelas pengertiannya dan jelas pembagiannya. Agar apa? Agar penjelasan tentang pemahaman tersebut lebih komprehensif. Lalu yang selanjutnya itu adalah tunduk pada etika dakwah. Ketika tunduk pada etika dakwah, maka tidak boleh mengucapkan perkataan yang kasar. Perkataan yang vulgar, sumpah serapah, hujatan, makian. Yang apa? Yang bertentangan dengan norma agama, norma budaya, dan norma negara. Artinya tidak boleh ketika kalian ceramah itu katanya kasar. Misalnya gotit, misalnya, ataupun kata vulgar, misalnya dasar kotit misalnya, dan sumpah serapah dan lainnya. Mengucapkan bahasa-bahasa binatang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pilihan kata ataupun diksi yang tepat. Karakteristik tablik itu harus memilih kata ataupun diksi yang tepat. Artinya kata yang tepat dan akurat itu disesuaikan dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan. Yang tadi disampaikan sesuai dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan itu bagaimana?
Misalnya Anda memilih diksinya itu kita, kalian, ataupun misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun ketika dengan remaja, misalnya teman-teman ataupun adik-adik. Itu kan pemilihan kata ataupun diksi yang tepat. Itu karakteristik dari bahasa tablik. Lalu kemudian tadi yang terakhir kan harus memilih diksi yang tepat. Nah, ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membuat sebuah diksi. Ketika membuat sebuah diksi, maka ada syarat dikatakan itu sebagai sebuah diksi. Yang syarat yang pertama itu adalah mencakup pengertian kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan gagasan. Artinya kata-kata tersebut harus mencakup pengertian kata-kata yang dipakai dan menyampaikan gagasan Anda. Jangan sampai kata-kata tersebut di luar dari gagasan yang ingin Anda sampaikan. Lalu yang kedua itu membentuk dan mengelompokkan kata-kata. Artinya Anda harus membentuk dan mengelompokkan kata-kata. Misalnya nanti akan dibahas bahasa ini bahasa gaul ataupun bahasa formal ataupun ini misalnya bahasa untuk perempuan, ini bahasa untuk wanita. Nanti ada penjelasannya. Lalu kemudian ada ungkapan yang tepat. Ya tadi Anda mengungkapkannya dengan kata-kata yang tepat. Serta gaya bahasa yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Misalnya ketika dengan pemuda, ketika dengan kaum milenial menyebutkan bro, sis, itu kan sesuatu ungkapan yang tepat yang sesuai dengan situasi dan kondisi tablik kita pada saat itu. Lalu kemudian yang kedua itu adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Artinya Anda harus mempunyai kemampuan membedakan secara tepat dari makna yang gagasan yang ingin Anda sampaikan. Jadi harus mempunyai kemampuan tersebut. Ketika tidak mempunyai kemampuan tersebut, maka tidak dapat membuat sebuah diksi yang tepat. Lalu kemudian harus punya kemampuan untuk menemukan bentuk yang cocok dengan situasi dan kondisi serta nilai rasa yang dimiliki oleh pembalap. Artinya misalnya Anda ingin membangkitkan semangat perjuangan, maka Anda harus misalnya mengeluarkan diksi-diksi yang bisa membangkitkan gairah misalnya. Misalnya ungkapkan takbir, ataupun misalnya bacakan ayat-ayat tentang jihad. Itu bisa misalnya membentuk semangat seseorang yang dirasa cocok berdasarkan situasi dan nilai rasa yang ingin dimiliki oleh mubalagh tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah penguasaan sejumlah kosakata dan pembendaharaan kata bahasa. Artinya apa? Artinya Anda harus mempunyai kemampuan lebih dalam menguasai kosakata. Juga yang selanjutnya harus mempunyai pembendaharaan kata yang banyak. Itu syarat-syarat sebuah diksi. Lalu kemudian maka terjadilah pokok-pokok misalnya persoalan dalam bahasa tablik. Maka secara sederhana ini dibagi menjadi 2 persoalan pokok dalam bahasa tablik ini. Yang pertama itu adalah ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Yang kedua adalah kesesuaian dalam menggunakan kata. Ini bisa dilihat juga ada bukunya ketepatan memilih kata atau diksi dalam kepenulisan misalnya. Yang pertama itu adalah ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Itu artinya apa? Artinya Anda harus menguasai dengan baik masalah etimologi, pengertian secara bahasa. Yang kedua adalah misalnya mengetahui semantik. Semantik itu adalah makna dari bahasa. Lalu kemudian tata bahasanya bagaimana? Ejaannya bagaimana? Frasanya bagaimana? Frasa adalah gabungan dari kata-kata yang bersifat non-predikatif. Kemudian harus mengetahui klausa. Klausa itu adalah kumpulan kata yang minimal misalnya harus punya subjek dan predikat. Harus menguasai juga istilah. Harus menguasai juga idiom. Idiom itu adalah ungkapan makna yang tidak dapat diartikan secara harfiah. Itu adalah idiom. Harus paham juga misalnya jargon. Harus paham juga misalnya singkatan-singkatan. Misalnya sekarang banyak orang yang lagi belajar online COD. Ketika saya tanya apa arti COD, mereka nggak tahu. Saya juga yang belum pernah COD misalnya, tahu arti COD. Misalnya cash on delivery. Artinya Anda membayar cash ketika bertemu langsung dengan penjualnya. Itu kan ketika Anda tidak bisa menjelaskan, maka tidak bisa mengungkapkan sebuah gagasan tersebut. Ya, lalu kemudian misalnya harus paham juga tentang akronim
ataupun kebalikan kata. Harus paham juga tentang peribahasa. Misalnya sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Bukan artinya tupai itu akan jatuh. Maka ada arti peribahasa. Misalnya sepandai-pandainya Anda berbohong, pasti ketahuan juga. Itu secara sederhana. Kemudian harus menguasai juga tentang kamus. Kamus yang ini Anda pelajari itu apa. Harus juga menguasai tentang ensiklopedia. Ensiklopedia dakwah ataupun sebagainya. Lalu yang kedua, ada kesesuaian dalam menggunakan kata. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama adalah faktor teknis tata bahasa. Kita harus mengetahui teknis dari tata bahasa itu bagaimana. Kapan menyampaikan secara lembut, kapan menyampaikan secara agak lebih keras, kapan bahasa Anda itu disampaikan kepada hal-hal yang bersifatnya menyudutkan ataupun tata bahasa Anda itu tata bahasa yang bisa dilakukan secara umum. Banyak sekali tata bahasa yang bisa kita sampaikan. Lalu kemudian faktor psikologis mubalik dan mubalak. Ini juga berpengaruh. Misalnya faktor psikologis mubalik, misalnya Anda sedang sebagai mubalik sedang sedih, maka bisa jadi ketika Anda ceramah pun terbawa. Tapi misalnya mubalaknya misalnya kebanyakan yaitu apalagi sekarang misalnya sedang pandemi. Maka misalnya pesan yang disampaikan itu pesan-pesan yang menghibur mereka, bukan pesan-pesan yang justru lebih menyedihkan mereka, menjadikan perasaan mereka. Jadi faktor psikologis antara mubalik dan mubalak itu juga harus disesuaikan. Lalu kemudian berdasarkan konteks, situasi dan maksud pesan yang ingin disampaikan. Artinya harus sesuai dengan konteks situasinya. Situasinya sekarang sedang pandemi misalnya. Maka maksud pesan yang disampaikannya itu membangkitkan semangat supaya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan di era pandemi misalnya itu. Lalu kemudian aspek-aspek etnis dan sosiologis mubalak. Artinya harus diperhatikan aspek etis misalnya. Ada perkataan yang kalau di daerah tertentu ini tidak boleh diucapkan misalnya. Karena itu berhubungan dengan budaya. Misalnya di Bali, walaupun di Islam misalnya diperbolehkan untuk menyembelih sapi, tapi kan misalnya karena di Bali itu mayoritas adalah Hindu, dan di Hindu itu tidak diperbolehkan menyembelih sapi karena dianggap sebagai hewan yang suci, maka tadi kita menjelaskan bahwa tadi kita harus menghargai misalnya, kita tidak boleh menyembelih sapi, ataupun menyembelih sapi di hadapan orang-orang Hindu di sana. Itu kan berdasarkan aspek etis di suatu daerah, ataupun berdasarkan etnis. Kebudayaan, misalnya tadi masuk juga kepada kebudayaan, kemudian sosiologis, bagaimana nilai-nilai sosial masyarakat misalnya, mubalak tersebut itu berpengaruh dalam persoalan-persoalan pokok dalam bahasa tabligh. Lalu yang selanjutnya ada 10 tips praktis dalam memilih diksi. Kalau tadi secara teoritis, sekarang bagaimana secara praktis dalam memilih diksi. Yang pertama itu harus membedakan antara denotasi dan konotasi. Denotasi itulah makna sebenarnya, konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Artinya misalnya Anda bisa membedakan meja hijau. Meja hijau itu bukan meja yang berwarna hijau, tapi meja hijau itu adalah artinya pengadilan. Itu kan Anda harus paham, oh ini makna denotasi, ini makna konotasi. Jangan sampai Anda nanti ketika menyampaikan tabligh itu tidak tahu makna denotasi, makna konotasi. Lalu yang kedua adalah membedakan antara kata-kata sinonim, kata-kata yang sama. Misalnya kata pulpen dengan pena itu kan kata yang sama. Jadi harus bisa membedakan kata-kata sinonim. Jangan sampai menggunakan kata-kata sinonim tidak pada tempatnya. Lalu yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Misalnya nanti ada kata-kata yang mirip ejaannya tapi misalnya berbeda maknanya. Lalu kemudian yang keempat, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Misalnya bagaimanapun,nya, digimanapunnya, itu kan bahasa-bahasa sendiri tidak ada dalam ejaan ataupun sesuatu yang dipahami oleh halayak ramai. Lalu kemudian yang kelima, ini waspada kepada penggunaan akhiran ataupun kata asing. Misalnya nanti ada kata akhiran pun, itu kan seperti yang tadi disampaikan, itu kalau tidak sesuai dengan penggunaannya, itu maka akan menjadi sebuah pesan yang tidak tersampaikan. Juga kata-kata asing, misalnya. Tadi COD dan sebagainya, kalau Anda tidak bisa menjelaskan, nanti ditanya kan bingung sendiri. Lalu kemudian yang keenam, itu adalah kata kerja yang menggunakan kata depan yang digunakan secara idiomatis. Artinya nanti ada kata kerja yang menggunakan kata depan yang digunakan secara idiomatis, itu kan ungkapan yang tidak bisa diartikan secara harfiah. Jadi jangan sampai nanti Anda menggunakan kata-kata yang tidak bisa digunakan secara ataupun tidak bisa dijelaskan secara harfiah. Harus
menggunakan pendekatan yang lebih mendalam. Harus paham dulu misalnya pendekatan bahasa, baru bisa tahu maknanya. Misalnya Anda menggunakan bahasa-bahasa sajak, bahasa-bahasa yang puitis, yang tidak semua mubalak itu tahu dan paham tentang makna yang Anda sampaikan. Kemudian yang ketujuh, itu membedakan kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum itu misalnya di sini ada contohnya misalnya makanan. Makanan itu kata umum. Kata khususnya misalnya ada pizza, ada roti, ada ayam, ada sate, dan lain sebagainya. Tapi misalnya di sini ada rumah ibadah, itu kan ada masjid, nanti ada gereja, ada vihara, ada kuil. Jadi Anda harus bisa membedakan kapan Anda bisa menggunakan kata umum, kapan Anda bisa menggunakan kata-kata yang khusus. Lalu kemudian yang kedelapan, itu menggunakan kata-kata indera yang menunjukkan persepsi khusus. Artinya nanti Anda menggunakan indera Anda, kelima indera Anda itu untuk menunjukkan persepsi yang khusus. Misalnya untuk menunjukkan sesuatu yang marah dengan mata yang berotot lah. Ataupun misalnya mengungkapkan sebuah kebahagiaan dengan senyuman. Itu kan bagaimana menggunakan kata indera Anda untuk menunjukkan sebuah persepsi yang khusus. Lalu yang kesembilan itu adalah perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata yang sudah Anda kenal. Biasanya nanti ada kata yang sudah Anda kenal tapi nanti akan dirubah sesuai dengan perubahannya bagaimana. Itu harus diperhatikan juga. Lalu yang terakhir itu adalah memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Artinya ketika Anda memilih kata, Anda harus memperhatikan kelangsungan dari kata tersebut. Anda menggunakan kata tersebut untuk digunakan dalam kalimat apa dan disampaikan dengan tujuan apa dan lain sebagainya. Itu adalah 10 tips praktis dalam memilih sebuah diksi ataupun kata dalam ataupun kalimat. Nah, nanti juga kalian harus paham tentang ketersinggungan kata dalam bahasa tabligh. Nanti kata-kata yang Anda rangkai pun akan bersinggungan dengan kata-kata lainnya. Maka di sini ada 7 ketersinggungan kata yang akan dibahas dalam bahasa tabligh. Yang pertama itu adalah ada yang dinamakan dengan sinonim. Nah, nanti dalam sinonim pun ada misalnya yang menggantikan dan ada yang tidak bisa menggantikan kata tersebut. Misalnya kata rumah sakit itu sampai sekarang misalnya hanya bisa digantikan dengan hospital. Tidak ada kata lain yang bisa menggantikan kata rumah sakit. Secara kata ya, kecuali kalau kalimat itu banyak. Misalnya kita mau pergi ke rumahnya orang sakit. Tadi ataupun tempatnya orang sakit itu kan kalimat. Kalau sinonim tidak ada yang bisa menggantikan misalnya kata dari rumah sakit. Itu contoh sederhana. Ataupun misalnya yang kedua, setiap kata tidak hanya tentang bentuk dan isi. Artinya dalam kalimat sinonim tidak hanya berbentuk dengan bentuk dan isi, tapi misalnya menyangkut konteks masalah aktual yang dihadapi. Misalnya nanti ada kata kereta. Kereta itu kan kalau di daerah Indonesia secara umum itu adalah kereta api. Tapi misalnya kalau Anda ke Sumatera, itu kereta itu diartikan sebagai sebuah mobil. Maka tadi kata itu tidak menjadi sinonim ketika Anda misalnya pergi ke Sumatera. Jangan menggunakan kata kereta untuk menunjukkan kereta api. Karena kereta di sana itu ditunjukkan untuk sebuah mobil. Itu ketersinggungan kata dalam bahasa tabligh itu adalah yang pertama adalah sinonim. Lalu yang kedua adalah kata yang bernilai rasa. Nah, ini kata itu harus memiliki rasa agar ada cita rasanya. Di dalam menggunakan sebuah kata itu harus menggunakan hati agar sampai juga kepada hati pendengarnya. Lalu yang kedua, rasa setiap bahasa itu harus berbeda-beda agar tidak monoton tabligh yang disampaikan. Misalnya ketika Anda ingin menyampaikan rasa yang sedih, maka misalnya Anda menggunakan intonasi ataupun mengeluarkan intonasi-intonasi yang sedih. Bagaimana kita, itu kan intonasi-intonasi kesedihan. Lalu misalnya ingin membangkitkan rasa semangat, maka harus misalnya intonasinya harus penekanan yang terus. Bagaimana kita semangat? Itu contohnya. Kemudian kata-kata yang disampaikan harus bernilai tinggi. Ada value ketika Anda menyampaikan kata-kata tersebut. Itu adalah kata yang bernilai rasa. Lalu yang ketiga, itu harus kata-kata itu harus konkret. Kata yang konkret itu kata-kata yang pas dalam mengemas pesan. Jadi kata-kata yang disampaikan itu harus pas. Lalu yang kedua, kata-kata yang itu menunjukkan objek yang dapat dipilih, yang didengar, dirasakan, diraba, dicu. Artinya kata-kata itu mampu terindrawi oleh indera Anda. Lalu yang ketiga, lebih efektif jika kata itu dipakai narasi ataupun deskripsi. Karena apa? Karena dapat merangsang tadi panca indera Anda.
Misalnya kata Anda misalnya dipakai kan narasi dulu, penjelasan dulu dari kata tersebut misalnya, baru orang itu baru dirangsang. Ya tadi, di sini mah ya misalnya menjelaskan kata, misalnya Anda ceramah di Sumatera. Kalau di sini misalnya kereta itu diidentikan ataupun diartikan sebagai sebuah mobil. Kalau di sana itu kan kereta, kalau di Jawa itu kan kereta itu kereta. Jadi orang tuh paham ketika Anda mendeskripsikan, ketika Anda menarasikan sebuah kata. Lalu yang keempat, kata abstrak. Nah ini, kata abstrak juga sering dipakai dalam mengungkapkan sebuah ide ataupun gagasan dalam sesuatu hal yang rumit. Misalnya Anda menggunakan kata abstrak itu untuk mengungkapkan gagasan atau ide yang sangat rumit untuk dipakai. Misalnya kata-kata abstrak ini sulit dipahami maksud dan katanya ataupun maknanya bagi orang-orang awam. Maka harus benar-benar Anda memahami kata-kata abstrak ini agar bisa dipahami maksud dan katanya oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga, bahasa tablik tidak menyukai kata abstrak. Kenapa? Karena menyulitkan dan membingungkan mubalak. Karena tadi tidak semua mubalak paham akan isi tablik yang Anda sampaikan ketika Anda misalnya mengungkapkan kata-kata abstrak. Makanya harus dihindari kata-kata abstrak. Lalu yang kelima ada kata umum. Nah, kata umum ini kata yang di luar ruang lingkupnya. Lalu kemudian makin umum makin kabur gambarannya dalam angan-angan. Jadi makin umum itu makin kabur karena tadi menimbulkan persepsi yang umum dari mubalagh tersendiri. Lalu kemudian kata umum dipakai untuk memperkuat kata diksi dalam tablik. Ya tadi hanya untuk memperkuat saja. Tadi kan orang bisa menyebutkan tempat ibadah itu kan nanti luas. Tapi misalnya hanya untuk memperkuat, misalnya kita itu ceramah di masjid sebagai tempat ibadah. Jadi untuk menguatkan masjid sebagai sebuah tempat ibadah itu untuk memperkuat diksi Anda dalam menyampaikan tabligh. Kemudian harus diperhatikan karena bisa mengaburkan dan menyesatkan pemahaman mubalagh. Tadi kita harus beribadah ke tempat ibadah. Kan kalau kita tidak menjelaskan kata yang khusus yang keenam ini, maka tadi orang-orang akan semakin kabur ataupun bisa menyesatkan pemahaman. Oh, berarti kalau ke gereja boleh, berarti kalau ke wihara, makanya harus dispesifikkan, makanya harus ada kata khusus di sini. Karena kata khusus ini untuk menyempitkan ruang lingkup makna yang ingin kita sampaikan. Lalu kemudian membuat makna itu makin khusus dan makin jelas maknanya. Lalu yang terakhir dipakai untuk menegaskan dan memusatkan perhatian. Juga pengertian yang sesuaikan dengan tema dan momennya dalam menyampaikan sebuah tabligh. Itu adalah kata khusus. Lalu yang terakhir ada kayak kata lugas. Kata lugas itu adalah kata yang to the point, langsung pada intinya, kata yang tegas, kata yang lurus, kata yang apa adanya, kata yang bersaja, kata yang ringkas, kata yang merupakan frase yang panjang, dan juga kata-kata yang tidak mendayu-dayu. Lalu kemudian dipakai juga ketika menghadapi masalah yang krusial dan urgen. Jadi kata lugas itu dipakai ketika Anda menghadapi situasi yang krusial, yang penting, ataupun ketika yang urgen. Juga mendesain tablik agar menjawab permasalahan mubalagh yang heterogen. Jadi untuk menjawab permasalahan yang heterogen. Misalnya tadi berdasarkan pendidikannya, berdasarkan budayanya, berdasarkan ekonomi dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, menjawab problematika perkembangan teknologi informasi serba instan. Akhirnya sekarang misalnya, saya misalnya menyampaikan melalui media YouTube, maka kata-kata yang saya sampaikan itu adalah kata-kata yang lugas. Karena tadi misalnya nantinya ada miskomunikasi dalamnya, makanya itu banyak komen-komen yang hate speech dan sebagainya. Ini untuk menghindari hal-hal demikian, maka harus menyampaikan kata-kata yang lugas. Tidak boleh mendayu-dayu ataupun misalnya kata-kata yang bertele-tele. Itu adalah yang ketujuh. Lalu yang selanjutnya ada tadi pemakaian bahasa gaul dalam bahasa tabligh ini. Karena apa? Karena sekarang misalnya lebih banyak masyarakat kita itu masyarakat milenial, maka harus paham juga bahasa milenial. Dan salah satunya adalah bahasa gaul. Nah, dalam bahasa gaul itu ada 4 bahasa yang dimiliki dalam bahasa tabligh yang sering dipakai dalam bahasa tabligh. Nah, ini juga dijelaskan dalam bukunya Pak Kiai Haji Jujun Junaidi, Bahasa Dakwah. Juga disampaikan dalam bukunya Pak Deddy Mulyana yang berkaitan dengan bahasa gaul ini. Yang pertama ada bahasa gaul selebritis. Nah, ini adalah bahasa gaul yang sering diucapkan oleh selebritis, kalau sekarang juga plus influencer. Misalnya contohnya ini, kalian pasti tahu siapa. YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara ya. Sedang ini
bersama dengan wakil presiden kita, mantan ketua MUI juga. Ini kan dengan jargonnya ataupun bahasanya itu adalah asyap, ataupun misalnya jargon yang lain bosku, itu kan kalian tahu ketika meningkat disebut, oh itu adalah Baimo. Ketika asyap itu adalah Hatta. Dia ada bahasa gaul selebriti yang bisa dipakai, jangan bahasa tablik. Dan juga bisanya bahasa gaul transgender ini juga disampaikan oleh seorang mubalag. Ada beberapa mubalag yang pakai bahasa gaul yang diucapkan oleh transgender. Karena apa? Karena sering ditiru misalnya oleh masyarakat. Misalnya kata-kata cin, ne, misalnya. Kata di sini ada bahasa-bahasa lainnya. Lalu kemudian yang ketiga ada bahasa gaul remaja. Nah, ini bahasa gaul yang sering diucapkan oleh remaja kekinian. Misalnya ada 10 kosakata bahasa gaul kekinian. Misalnya yang pertama ada syabi, ada gaps, ada sebat, ada mantul, ada sans atau santuis, ada takis, ada skut, ada anfaedah, ada hakiki, gitu kan. Yang misalnya kata-kata ini juga bisa diserap dari bahasa-bahasa asing, misalnya kata-kata skut itu kan dari bahasa Arab, jadi uskut artinya diam, yang bisa menjadi peralihan kata. Kalau di Arab itu skut itu ada uskut itu adalah diam, menyuruh Anda diam. Kalau di sini kan skut itu menyuruh Anda artinya adalah keren, slow dan sebagainya. Itu adalah bahasa gaul remaja sekarang. Ataupun misalnya bahasa gaul pria dan wanita. Nah, bahasa gaul pun bisa dibedakan melalui kalangan pria dan kalangan wanita. Misalnya kalau dalam Inggris, misalnya dalam bahasa wanita itu iya, padahal dia sebenarnya ingin tidak, menyatakan tidak. Ataupun ya mungkin juga bisa menyukakan itu adalah tidak. Itu kan bahasa wanita beda dengan bahasa pria. Kamu mau makan nggak? Nggak, udah, padahal di dalam hatinya itu belum. Itu kan bahasa wanita harus juga dipahami. Kemudian bahasa pria kalau kamu lapar, iya lapar. Memang benar, karena laki-laki itu cenderung orangnya lugas, orangnya tadi jujur. Kalau perempuan bukan tidak jujur, bukan tidak lugas, tapi misalnya menyembunyikan. Karena apa? Karena kemaluannya. Karena misalnya malu mengatakan, misalnya kalau saya makan, kan disebutnya saya misalnya rakus atau sebagainya. Ataupun misalnya menyembunyikan perasaannya. Anda sedih gak? Enggak sedih. Padahal sedih kan, karena tadi ingin menyembunyikan perasaan. Itu adalah bahasa gaul pria dan wanitanya. Bahasa-bahasa ini juga harus dipahami oleh seorang mubalik, karena ketika kalian menyampaikan tadi kepada terutama kepada kaum milenial, nanti bahasa-bahasa ini bisa dimasukkan ke dalam tablik Anda. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.